Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Al-Fihari, NIM saya 1624 10 40. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, sistem informasi yang sudah saya buat, yang kebetulan sistem informasi ini adalah tugas, yaitu tugas akhir untuk ini ya, UAS PBO gitu, mata kuliah PBO gitu. Nah, adapun sistem informasi yang saya gunakan atau saya buat yaitu sistem informasi perpustakaan ya, jadi berbasis ini ya desktop ya atau aplikasi gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk awalnya saya akan menjelaskan mengenai database-nya terlebih dahulu ya. Jadi untuk database-nya di sini saya ini database-nya namanya perpustakaan di luar ini. Nah, di database perpustakaan ini ada 4 atribut ya. Jadi ada 4 tabel, yaitu ada anggota, kemudian ada buku, ada peminjaman, dan juga pengembalian. Itu. Nah, di mana 4 database ini ya, atribut ini akan uh, dikomunikasikan atau dikoneksikan ke NetBeans ya. Nah, dari sistem informasi yang saya buat, saya menggunakan database tadi ya, yang sudah saya tunjukkan yaitu database MySQL. Nah, dikarenakan kenapa kok saya menggunakan database MySQL? Karena pada saat saya ingin menggunakan database ini PostgreSQL, ternyata dari aplikasi yang saya gunakan ternyata tidak ini ya tidak mendukung ya, atau tidak support. Nah, untuk yang selanjutnya kita langsung masuk saja ke NetBeans-nya saja. Nah, seperti ini tampilannya. Mungkin langkah awalnya kita demonstrasikan saja. Jadi biar lebih enak nanti saya akan menjelaskan codingan dari sistem informasi yang sudah saya buat. Oke, langsung kita run saja di sini. Oke, tampilannya seperti ini ya. Jadi ada 6 menu yaitu anggota, buku, peminjaman, pengembalian, tentang dan kita keluar. Kemudian kita buka anggota. Nah, di anggota ini sendiri terdapat tampilan sebagai berikut ya. Kita coba isikan datanya ini sembarangan saja ya. Misalkan kita isikan datanya sedemikian. Coba kita langsung gunakan ini ya, tombol aksinya. Misalkan kita tambahkan. Oke, maka untuk ditambahkan jadi bisa. Nah, untuk yang selanjutnya, eh, untuk edit ya. Dalam mengedit data, ini harus diklik terlebih dahulu ya. Ini langsung sudah tampil ya. Jadi ketika ini diklik datanya akan tampil. Nah, misalkan kita mau ngedit nih. Ngedit misalkan namanya bukan Terajana, misalkan Tri gitu. Di sini masih Terajana. Ketika misal kita oke, langsung berganti ya namanya jadi Tri. Misalkan kita data ketiga ini kita mau misalkan salah gitu. Dihapus saja. Jadi clear. Jadi sebenarnya clear itu untuk menghapus datanya aja sih, tapi menghapus tampilannya aja, bukan di database-nya aja. Nah, kemudian kalau untuk menghapus sama, jadi diklik juga datanya tadi, kemudian langsung kita hapus. Oke, data berhasil ya. Nah, maka akan hilang ya di sini. Nah, kemudian di sini ada kembali ya. Jadi fitur kembali ini ya kembali ke ini tampilan awalnya tadi yang di beranda. Nah, jadi ketika di buku di sini juga sama konsepnya seperti yang saya katakan tadi, langsung saja kita isikan saja. Kita coba tambahkan. Oke, data berhasil ya. Data berhasil ditambahkan, coba kita clear, berhasil juga. Kita edit, oh ya, diedit DASD jadi DSA misalnya. Berhasil ya. Kemudian coba kita data. Oke, berhasil ya. Untuk kembali tadi bisa ya. Coba ya. Nah, bisa ya. Kemudian untuk peminjaman kita coba-coba aja. Misal kita ini 3, anggota 2, ini 2, ini kodenya kembaran, tanggalnya ini, kemudian ini kita tambah. Ya, kita cuma ngecek-ngecek aja ya. Jadi di sini ngecek-ngecek dulu tombolnya bisa apa enggak. Kita mau ngedit satu, ID-nya edit, ini berubah jadi satu. Nah, kemudian coba kita clear, bisa. Coba kita hapus, bisa ya. Ini kembali.
Langsung ke pengembalian. Ini juga sama, terdiri dari ini. Juga form dengan tampilannya ya. ID-nya, sorry, 3 misalkan. Nah, mau sembarang juga bisa. Ini 2. Misal seperti ini ada dendanya 3. Kita coba tambahkan data berhasil. Nah, tersimpan ya. Coba di clear bisa. Kemudian kita mau edit, mungkin di dendanya aja. 2 tekan. Jadi dari 3456 jadi 2345, betul. Jadi tersimpan ya. Kemudian kita hapus. Oke, bisa. Kemudian ini kembali. Nah, jadi mungkin itu aja sih. Untuk 2 menu yang ada ini, tentang ini hanya sekilas ini aplikasinya sama biodata saya secara singkat ya. Intinya yang buat lah, cuma tambah-tambahan aja di ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu keluar ya. Kalau keluar ini sebenarnya untuk keluar sistem sih. Cuma ini nanti akan muncul pop-up lah. Nah, jadi pop-up seperti ini, ada pilihan, misalkan menu ya tetap, kalau ini nah, kemudian itu tadi demonstrasinya. Untuk lebih lanjutnya mungkin saya akan menjelaskan ini ya, tiap-tiap kelas ini ya terdapat source code seperti apa gitu, fungsinya apa gitu. Nah, kalau untuk sistem informasi yang saya buat ini sebenarnya eh, lebih banyak itu ngambil apa ini ya, deklarasi metode-metode gitu ya sebenarnya. Jadi nanti setter-setternya doang sih. Gitu. Jadi untuk yang pertama ini WASDBO kan mewakili dari ini package-nya ini ya. Jadi di sini langsung saya inisialisasikan beranda gitu. Ini beranda ini kelas ya. Jadi kelasnya kemudian di show. Jadi akan menampilkan ini ya, beranda gitu. Nah, kemudian kalau yang di sini ada config ya. Jadi kalau yang kelas config ini untuk mengkoneksikan sih sebenarnya. Jadi menghubungkan ini ya, netbin ini. Menghubungkan netbin dengan database gitu ya. Jadi paling enggak itu database-nya bisa kita akses gitu, bisa kita otak-atik seperti CRUD-nya tadi gitu. Nah, di sini yang dibutuhkan ya ada URL, user sama pass ya. Seperti ini. Kemudian di sini nanti langsung ya dikonfirmasikan ke database-nya bisa enggak. Nah, jadi langsung di sini kalau misalkan gagal akan muncul ini message-nya apa gitu. Oh ya, sama lupa tadi ini di sini ada fungsi try catch ya. Sebenarnya fungsi try catch itu eh, memberitahu kita ya bahwa saya memudahkan bahwa saya ketika misalkan di codingan kita terdapat suatu error, maka akan kelihatan gitu errornya apa. Jadi seperti itu fungsi dari try catch. Ini langsung return. Oke, langsung saja ke beranda ya. Nah, jadi di beranda ini ada ini ya metodenya ini, init komponen. Init komponen itu punyanya ini sebenarnya, punyanya apa Gframe form-nya ini ya. Karena saya kan pakai Gframe form ya, punya fiturnya. Jadi di sini ya initnya. Jadi dideklarasikan semuanya ini di beranda, dia ngasih metodenya ini ya. Jadi metodenya dipanggil di sini. Jadi ketika nanti di ini ya tadi di OSPBO, ketika misalkan kelasnya dipanggil kemudian di show, maka dia kan akan mengeluarkan segala sesuatunya yang berdasarkan inilah init komponennya dan yang lain-lain. Ini saya minimize dulu. Nah, kemudian di sini ada ini ya metode-metode yang sudah saya tadi ya deklarasikan di tiap tombolnya ya. Kan tadi ada exit, kemudian ada anggota tanpa, ada peminjaman, ada pengembalian, ada buku dan lain-lain ya. Nah, jadi di tiap ininya di tiap metode itu ada codingan. Kalau yang dari exit ini kan kayak tadi ya. Jadi intinya itu ngasih ini pakai fitur ini di option pane lah. Jadi pakai di option pane ada selection dia satu nolnya tadi. Ini pertanyaannya apa? Apakah Anda ingin keluar apa enggak? Kalau jawabannya yes ya berarti ini sistem exit. Kalau enggak ya dia balik lagi gitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada new anggota ya. Jadi ini dari kelas anggota, kemudian pakai sebuah fungsi yang sudah ada di netbin, itu pakai set visible. Nah, jadi set visible ini
apa ya, intinya set visible itu membolehkan kita untuk mengakses eh, kelasnya anggota itu dengan membuka panel baru ya. Seperti tadi yang sudah saya demonstrasikan, ketika misalkan diklik, jadi kalau misalkan ini ya, ini diklik maka akan langsung buka ke panelnya punyanya anggota gitu ya. Jadi seperti itu. Nah perbedaannya kalau dengan yang tadi kan, kalau show ini kan ya hanya ini aja menunjukkan ini ke beranda gitu. Karena kan dia kan nggak ada tombolnya yang harus dipencet gitu. Jadi kan langsung ditunjukkan ke beranda gitu. Nah, lain halnya dengan ini ya. Kalau set visible kan memang ya tergantung dari actionnya sih. Mau dimain dulu. Kalau ini kan rata saya pakai mouse click gitu. Kalau diklik lah. Jadi seperti itu. Nah untuk yang ini juga mungkin saya akan menjelaskan satu saja ya. Karena kan ini sama ya. Nah, jadi kalau anggota kan di sini saya juga membutuhkan ini ya, importan yang banyak lah. Jadi kayak date, kemudian ada statement, ada exception, kayak yang terkait tadi, ini login-login juga, exception pin, sama tabel lah. Nah, kalau di sini di anggota ada beberapa ya, jadi selain ini komponen, initial komponen ya mas. Initial komponen itu juga ada loadable sama create. Nah, ini kita minimal dulu aja. Nah, kemudian ini juga sama di atas juga mendeklarasikan dari menu-menunya tadi ya. Ini sama ya, kan sudah dibahas. Nah, untuk yang di sini yang membedakan adalah dari tombol code-nya itu tadi ya. Jadi terdapat beberapa kodenya. Nah, di sini saya sudah menjelaskan ini kan tadi juga sudah brackets. Nah, di sini untuk tambah itu kita mendeklarasikan ini ya database-nya. Ini kan sudah dikonekkan nih tadi nih, dikoneksikan di sini nih. Nah, kita buat stringnya ini bahwasanya kita menambahkan sebuah data into ke anggota. Sorry, ini anggota. Ini nama atributnya, atribut database-nya dari perpustakaan itu anggota. Kemudian dengan nilai ini. Nah, kemudian ini JText field ID AGT itu sebenarnya apa fieldnya yang sudah saya siapkan di tadi. Nah, misalkan kalau dilihat ini fieldnya yang ini. Nah, jadi kebetulan nama aslinya sebenarnya JText field 1 gitu. Kalau misalkan ada 2 ya JText field 2 gitu. Itu jadi ada anggota gitu. Cuma saya biar lebih mudah aja sih mengingatnya. Gitu. Jadi kebiasaan pakai ini aja. Jadi gitu. Jadi ini teksnya di sini terus kemudian dot get text. Jadi ini metode mengambil metode ini ya. Ini sebuah metode yang mengambil teksnya itu tadi ya. Jadi mengambil teks dari ini fieldnya. Begitu seterusnya kalau misalkan yang get. Nah, kebetulan kalau yang date ini ya, date ini. Nah, untuk permasalahan yang date ini sendiri kan ini harus dikonversikan dulu gitu. Kalau di sini kan ada konversi data apa date pada Java ke SQL. Karena memang dalam satuan waktunya punyanya Java ini sendiri yang dinepin ini sama Java-nya itu berbeda dengan yang SQL gitu. Jadi biar bisa digunakan maka harus dikonversikan terlebih dahulu gitu. Jadi biar bisa disimpan gitu. Kalau misalkan nggak disimpan, jadi nanti nggak bisa. Soalnya kan masih belum dikonversikan seperti itu. Nah, kemudian untuk ini statement, ini connection kan untuk koneksi ke database. Kalau yang statement itu sebenarnya untuk mengatasi ini. Nah, karena kan untuk SQL kan punya perintah sendiri ya untuk apa? Ya untuk perintahnya itu sendiri. Kalau mau nambah, misalkan update sama delete, misalkan kan kayak gitu itu punya perintah sendiri. Nah, tugasnya private statement ini untuk menetralkan ini sehingga bisa digunakan pada codingan ini seperti itu. Nah, kemudian ada case exception kalau misalkan nanti error atau ada yang nggak benar ya ini nanti kelihatan dari sininya apa nggak berhasil. Kemudian ada ini kalau misalkan berhasil muncul seperti ini. Ini ada loadable sama clear nanti saya tuliskan di bawah. Kemudian ada Gtable. Nah, kalau Gtable ini sebenarnya kan dari table. Jadi kayak yang tabel tadi diklik itu kan langsung muncul data-datanya itu codingannya seperti ini. Jadi dia menginisialisasikan dulu baris lah intinya. Ini biar ketahuan aja gitu loh. Datanya ada yang di tabel yang bagian mana gitu loh. Nah, baru misalkan salah satu contoh di sini kan ada string ada anggota nih. Ada anggota, kemudian diambil dari Gtable-nya. Nah, kebetulan untuk Gtable-nya ini nggak saya nama ya, jadi cuma Gtable 1, kemudian diambil value-nya di baris,
yang berdasarkan ini ke ini ke satu ya. Kemudian toString. Nah, toString ini untuk ini ya, mengkonversi atau ini menampilkan datanya lah. Jadi biar kelihatan datanya itu tulisannya apa gitu. Isinya apa gitu. Nah, ini dari ini ditampilkan ke ini, kemudian disetkan sesuai dengan ini. Nah, jadi sepertinya seperti itu. Nah, kemudian kalau yang ini waktu ya, waktu itu sedikit berbeda. Jadi karena memang harus ini ya dikonversikan terlebih dahulu, jadi agak lumayan ribet. Jadi ini harus dikonversikan dulu. Nah, kemudian kalau tadi kan dari ini ya, dari Java ke SQL. Nah, kalau ini dari SQL ke Java-nya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada edit ya. Kalau edit sama sih sebenarnya, hampir sama dengan tambah, hanya saja kan metodenya aja. Kalau yang ini kan update gitu. Sama sih ini. Ini juga sama dideklarasikan dulu konversinya div itu tadi biar bisa untuk disimpan lagi atau diupdate. Ini juga sama seperti itu, data berhasil, data gagal, maka nanti muncul apa datanya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau clear ini hanya metode clear ya. Jadi nanti di bawah ada gitu. Ini untuk menghapus ya. Maksudnya clear data tadi lo tampilan. Nah, kemudian untuk yang terakhir ini hapus ya kalau dari grupnya. Hapus itu mudah sekali, hanya mendelete dari database ini ya, atribut anggota di mana ID-nya ini. ID-nya ini ya, diambil dari ini, fieldnya ini. Akhirnya nanti dieksekusi, dikoneksikan, kalau misalkan berhasil ya berarti. Nah, untuk yang selanjutnya itu dari ini ya, load table. Nah, tadi kan di atas kan sudah ada gitu, jadi load table sama clear. Nah, fungsinya sebenarnya kalau load table itu, kalau di sini kan saya bahasanya modifikasi Gmodel sama data. Nah, sebenarnya itu kayak visibilitas lah. Sebenarnya kalau dari table sendiri itu bisa diedit sih, tapi ngeditnya pakai ini ya, desain ya. Jadi ini nanti di sini ini di klik kanan kan pakai apa properties gitu. Nanti bisa diedit. Nah, tapi di sini saya deklarasikan sendiri gitu tabelnya. Nah, mungkin coba saya tunjukkan di init tadi ya. Init komponen. Di init komponen harusnya tadi ada tabel ya. Nah, di sini. Ini kan ada JTable 1 terus kemudian set model. Nah, ini titel-titelnya. Nah, saya mendeklarasikan sendiri biar nanti tabel yang di situ sesuai dengan ini ya, tabel yang saya buat. Maksudnya tabel yang di sini. Ini kan soalnya kosongan masih titel gitu. Nah, nanti biar muncul ya buat sendiri nanti dikoneksikan gitu. Jadi kan kalau di sini gitu ya. Nah, jadi kalau di sini kan langsung import model, buat sendiri model namanya ini misalkan. Nah, kemudian langsung ini sebenarnya kan buat menampilkan datanya ini. Nah, jadi menampilkan data yang dari database-nya. Ini kan select from anggota. Nah, kemudian baru diikuti dengan di table set model nilainya, modelnya itu ya yang ini tadi. Nah, jadi pasti nanti langsung sama kan ketika misalkan di run. Nah, yang terakhir ini clear. Kalau clear ini kan sebenarnya untuk menghapus sih. Jadi langsung saja dari teksnya yang sudah ada, yang ada di field-nya itu tadi, nah itu langsung di set nol aja gitu. Jadi kan kosong semua, hilang. Nah, kemudian itu saja sih mungkin dari anggota. Terus kemudian untuk yang buku ini kan hampir sama dengan yang anggota. Begitu juga dengan peminjaman dan pengembalian. Yang membedakan kan hanya ini aja dari field sama yang lain-lain gitu. Sama isiannya lah, maksudnya atribut-atributnya, isiannya apa. Jadi seperti itu. Ini peminjaman juga sama. Ini buat batan-batannya juga sama. Ya, jadi seperti itu. Ini pengembalian, ini sudah saya geser dulu. Kemudian ini tentang. Jadi kalau tentang nggak ada sih sebenarnya kan cuma tampilan sama seperti brand aja. Bisa. Ya mungkin
Itu presentasi dari saya, yaitu penjelasan dari sistem informasi yang sudah saya buat. Apabila mungkin ada salah katanya atau salah ucap dalam teori yang sudah saya jabarkan tadi, kurang lebihnya ini ya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena memang yang namanya manusia nggak luput dari kesalahan. Dan mungkin cukup sampai di sini saja. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.